Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua di sini adalah seorang YouTuber pemula, dan tugas kita tentunya membuat konten, dan konten kita itu harus bisa ditonton oleh penonton secara puas. Dan kita harus mau mengikuti apa sih yang diinginkan penonton. Konten yang kayak gimana yang harus kita buat selanjutnya, sehingga video-video kita yang tadinya sepi itu bisa jadi rame kembali. Kalau memang kita mau mengikuti kemauan penonton, insya Allah mungkin channel kita yang tadinya sepi bisa jadi rame, channel kita pun bisa cepat berkembang ya. Nah, untuk bisa mempelajari hal itu yang pasti kita harus mau membuka bagian-bagian analitik yang mungkin di situ dijelaskan oleh YouTube. Konten inilah yang harus kita buat selanjutnya. Konten inilah yang mungkin akan bisa meningkatkan penonton di channel kita. Nah, coba sahabat semua sama-sama belajar sama Abah ya. Tapi sebelumnya mungkin Abah haus. Buka analitik ya. Di sini coba buka YT Studio ya. Biar lebih mudah. Buka aplikasi YT Studio sahabatku. Nah, kalau sudah terbuka aplikasi YT Studio, nah coba kita perhatikan ya. Di saat Abah membuat konten, dan konten tersebut memang tidak banyak dibutuhkan oleh penonton, tentunya tentang seputar YouTube, sudah pasti viewer di video Abah itu akan sepi. Dan mungkin di saat pembuatan thumbnail tidak menarik, dan judul tidak menarik, nah penayangan rendah, dan rasio klik juga rendah ya. Nah, kenapa? Karena ya memang konten Abah tidak memang betul-betul tidak banyak dicari, dan memang tidak banyak dibutuhkan oleh penonton di channel Abah. Nah, lalu kalau kita buka bagian analitik, di situ YouTube menjelaskan ya. Kalau ini kan ringkasan mingguan. Nah, kalau kita geser di sini, cara penonton menemukan video Anda. Nah, video kita itu ditemukan di mana sih sebetulnya? Nah, kalau video kita bisa dilihat dari pertama nih, penonton datang dari berbagai sumber ya. Nah, kalau kita melihat di bagian sini, penonton datang dari berbagai sumber, kita coba geser. Nah, kebanyakan orang menemukan konten Anda dari sini. Yang pertama nih, penelusuran YouTube paling tinggi 46%. Paling tinggi ya penelusuran YouTube. Lalu yang kedua, beranda YouTube. Nah, beranda YouTube itu adalah di saat orang membuka aplikasi YouTube, ternyata video kita muncul dan video kita ditonton dari beranda. Dan 10%-nya, bayangkan, dari feed short. Rekomendasi tidak ada ya. Nah, dari feed short ini, video-video Abah bisa mendapatkan penonton. Jadi, kalau memang kita mau meningkatkan penonton, mungkin di sini di saat Abah membuat video short, video-video short Abah, video panjangnya Abah kaitkan ke video short. Nah, dan nanti dari video short bisa mendapatkan penonton, dan juga video panjang bisa mendapatkan penonton. Karena di sini sudah dijelaskan video-video Abah banyak ditemukan dari halaman feed short ya. Nah, lalu kalau kita geser lagi, penayangan penelusuran berasal dari orang-orang yang menelusuri istilah tertentu di YouTube. Nah, kalau penelusuran YouTube itu, kalau orang-orang mengetikkan penelusuran YouTube, di situ akan menemukan video kita, dan ditonton video kita akan ditemukan dari halaman penelusuran YouTube. Nah, kunci utama video kita mudah dicari di penelusuran YouTube sudah pasti judul yang betul-betul mengandung kata kunci. Kata kuncilah yang akan banyak diketikkan oleh penonton YouTube ya. Kenapa sih kebanyakan orang-orang mengetikkan kata kunci? Nah, kalau kita membuka aplikasi YouTube nih, kalau sahabat semua memperbaiki kipas, cara memperbaiki kipas dari kata cara pun itu sudah mengandung kata kunci ya. Nah, jadi usahakan sahabat semua di saat membuat judul, kalau konten kita tentang tutorial, mau tutorial masak ataupun yang lainnya, usahakan kita sisipkan kata kunci di bagian judul, nah, dan juga deskripsi ya. Lalu kita geser lagi, penelusuran teratas yang mengarahkan penonton kepada Anda. Nah, penelusuran yang paling atas nih ya, di channel saya pastinya ya. Pasti kalau di channel sahabat beda lagi ya. Ternyata nama channel saya, banyak orang mengetikkan nama channel saya di penelusuran YouTube Cadel Gboy.
Lalu yang kedua tentunya cara menghilangkan logo watermark. Banyak penonton yang mencari di penelusuran YouTube cara menghilangkan watermark KineMaster. Dan tentunya di saat orang mengetikkan video tersebut, ada salah satu video-video Abah yang mungkin ditonton. Jadi di sini akan muncul seperti ini ya, sahabat semua. Nah, kalau yang mungkin sahabat semua berbeda lagi dengan kata-kata yang mungkin di sini penelusuran teratas yang mengarahkan penonton kepada Anda, pastikan di sini beda lagi tentang masak, tentang mancing, ataupun tentang ngevlog ya. Nah, lalu kita geser ke bagian sini ya. Nah, kalau beranda mungkin sahabat semua tahu ya, beranda adalah halaman pertama yang dilihat penonton saat membuka YouTube. Itu sudah Abah jelaskan kemarin ya. Nah, di sini coba kita lihat. Video inilah yang paling banyak ditemukan di beranda YouTube. 3 video ini yang selalu muncul di beranda YouTube. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Kita wajib membuat video seperti ini lagi. Dengan satu syarat. Di bagian video-video ini, metadatanya kita gunakan di video kita yang baru. Ya, ingat, dari pertama judul kita samakan, lalu di bagian deskripsi kita samakan, dan juga di bagian tag kita samakan. Tapi di bagian thumbnail agak sedikit berbeda ya. Dari situ mungkin video kita akan meningkat lagi penontonnya. Di sini 3 video inilah yang selalu muncul di beranda YouTube. Ini dari YouTube-nya langsung. 3 video ini yang akan meningkatkan penonton di channel kita ya. Kita harus buat, tidak masalah kita buat kembali, yang penting kita tidak ambil video yang sudah diupload, kita upload ulang. Ini kan kita buat videonya, lalu kita ambil metadatanya. Bagaimana caranya? Ya gampang, kita buka aplikasi YouTube, kita salin, lalu kita tempel di bagian Google Chrome. Nah, kalau sahabat semua paham, untuk menempelkannya mungkin gampang ya. Kita salin aja link video ini, lalu kita masuk ke Google Chrome, kita tempelkan. Nah, di situ ada video kita dan di bawahnya ada deskripsi. Kita pijit aja, salin, lalu kita tempel di video kita yang terbaru ya. Dengan cara seperti itu, insya Allah video-video kita akan tetap mendapatkan penonton alami ya. Di sini yang sering mendapatkan penonton alami inilah. Kenapa? Karena video ini selalu muncul di beranda-beranda para pengguna YouTube. Jadi ya, kita sama-sama belajar ya, dan tetap semangat. Di saat video-video kita ya sepi penonton, justru kita tetap mencari solusi. Jangan sampai di saat video kita sepi justru kita diam dan kita tidak memperbaiki isi konten kita, justru video kita akan tetap penayangannya rendah. Dengan cara seperti ini insya Allah video-video kita kembali ramai lagi ya. Hanya itu yang Abah sampaikan. Jadi untuk sahabat semua, pelajarilah ya tentang bagaimana sih cara penonton menemukan video kita, bagaimana sih cara video kita ditonton oleh penonton. Kita bisa melihat di bagian-bagian analitik tertentu dan usahakan di saat kita upload video di sini kita perhatikan juga ya. Nah, untuk bisa meningkatkan penonton di jam waktu upload pun kita perhatikan. Di situ akan mudah mendapatkan penonton video-video kita ya. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat. Teruslah upload video setiap hari untuk meningkatkan penayangan di channel kita ya. Nah, semoga kita semua bisa sukses menjadi seorang YouTuber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.